Halo guys, welcome back to my YouTube channel gua. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan tetap sukacita selalu meskipun di tengah situasi pandemi ini. Nah, di video kali ini cukup menarik ya guys. Karena video kali ini gue ingin membahas salah satu hal yang cukup menarik dan lagi rame-ramenya selama satu minggu ini, kurang lebih satu minggu ini, yaitu driver market F1. Karena driver market ini sedang ramai-ramainya karena setiap tim ada yang melakukan resign kontrak dengan beberapa driver, atau ada beberapa driver juga melakukan comeback di F1. Jadi di video kali ini gue akan membahas driver market di F1 yang cukup menarik yang untuk dibahas. Nah, sebelumnya jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe dari kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, pembahasan ini gue akan membagi ke poin per poin ya guys, seperti biasa, agar kalian dan kita semua bisa memahaminya secara simple dan atau secara sederhana. Yang pertama adalah beberapa driver telah melakukan perpanjang kontrak dengan tim saat ini atau tim sebelumnya. Nah, kita bisa lihat bahwa mayoritas beberapa driver di musim ini memperpanjang kontrak dengan tim yang bisa dikatakan yang ia bela di musim ini. Contoh, Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda dari AlphaTauri di minggu ini sudah melakukan perpanjang kontrak dengan AlphaTauri. Lalu Alonso memperpanjang kontrak lagi. Sergio Perez juga telah memperpanjang kontrak dengan Red Bull Racing. Dan tentunya menjadi pertanyaan, kenapa setiap tim memperpanjang kontrak beberapa driver? Karena memang setiap tim itu melihat dari performa para driver dan hasil dari pertandingan di setiap pertandingan. Contoh, kita bisa lihat bahwa Sergio Perez itu bagi gue layak untuk diperpanjang kontraknya, karena selama setengah race di musim ini Sergio Perez memberikan performanya yang terbaik. Dia telah memberikan win pertamanya bagi Red Bull, kemenangan pertama bagi Red Bull di Azerbaijan Grand Prix, lalu podium di posisi ketiga di French Grand Prix. Lalu sebalik ya, Pierre Gasly di AlphaTauri dia juga diperpanjang karena memang performanya juga meningkat, hampir 3/4 dari sisa dari setengah race yang sudah dijalaninya berada di top 5. Dia juga meraih satu podium di Azerbaijan juga. Jadi itulah alasan kenapa mereka diperpanjang kontrak, karena itu tadi setiap tim melihat dari performa dan kinerja dari para driver yang mereka punya gitu loh, dan itu menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, dan ini poin kedua ini menjadi ada keterkaitan dengan poin-poin sesudahnya, atau bisa dikatakan poin kedua ini menjadi landasan terjadinya driver market yang sangat ramai di musim kali ini, yaitu poin kedua adalah Kimi Raikkonen mundur atau retire, ya lebih simpelnya pensiun ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa Kimi Raikkonen pensiun? Apakah musim 2021 adalah musim yang tepat untuk Kimi mengambil keputusan untuk pensiun? Kalau menurut gue pribadi, gue melihat bahwa keputusan Kimi pensiun di tahun ke depan itu, bagi gue itu keputusan yang tepat, dan pastinya itu keputusan yang matang dari Kimi. Mengapa demikian? Karena bagi gue Kimi Raikkonen itu driver yang menurut gue bukan kaleng-kaleng. Dia itu world champion guys. Dia itu world champion tahun 2007 bersama dengan Ferrari. Dia mengantongi 21 kemenangan, 21 win, Grand Prix win, dan hampir 100 lebih podium. Dan tentunya dia punya berbagai experience di ajang single seater atau di F1. Namun di sisi lain, Kimi Raikkonen itu punya beberapa hambatan, salah satunya faktor usia. Kita bisa lihat Kimi Raikkonen itu udah 41 tahun, dan mungkin spiritnya itu beda lah waktu masih muda.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin Kimi Raikkonen memutuskan pensiun karena ingin meluangkan waktunya untuk keluarga, karena dia Kimi Raikkonen sudah berkeluarga, dan tentunya ketika menjadi driver F1 sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk keluarga, terutama di race weekend ya. Jadi ya bagi gue keputusan Kimi Raikkonen pensiun itu cukup tepat, dan ya cukup matang lah untuk Kimi. Meskipun dia mundur, namun ya kita lihat prestasinya guys, dia itu cukup bagus. World Champion loh guys 2007, itu sangat bagus. Dan setelah mundurnya Kimi Raikkonen, tentu kursi dia di Alfa Romeo kosong. Nah ini yang ada keterkaitan di poin selanjutnya, yaitu ternyata kursi seatnya di Alfa Romeo yang dulunya diisi Kimi Raikkonen itu sudah diisi guys oleh the one and only dari Finlandia juga, yaitu Valtteri Bottas. Nah jadi Valtteri Bottas akan mengisi kursi Kimi Raikkonen di Alfa Romeo. Dia akan memulai karirnya bersama Alfa Romeo di tahun depan. Apakah Valtteri Bottas layak berada di Alfa Romeo? Bagi gua sangat layak. Karena mengapa demikian? Kita bisa lihat Valtteri Bottas itu bisa dikatakan driver yang dalam tanda kutip cukup anteng atau pendiam, namun skillnya bukan main-main guys. Dia itu cukup bagus, cukup energik, cukup bersemangat dalam balapan. Dan kita bisa lihat selama karirnya dia sudah memiliki 9 kemenangan dan Grand Prix winner. Jadi ya bagi gua Bottas ini baguslah mengambil langkah karirnya di Alfa Romeo, dan tentunya dia ingin punya project selanjutnya, yaitu untuk mengembangkan tim-tim di luar Mercedes, karena dia sebelumnya berada di keluarga Mercedes, yaitu di Williams atau Mercedes. Dia ingin mengembangkan tim di luar dari keluarga Mercedes, salah satunya Alfa Romeo. Jadi ya itu alasannya kenapa Bottas memilih Alfa Romeo. Bagi gue Bottas itu layak buat race karena itu tadi. Nah tentu dengan kepergian Bottas ke Alfa Romeo, tentu kursi Bottas kosong nih di Mercedes. Nah ini ada berkaitan lagi di poin keempat ya guys, tadi poin keempat ya, benar, poin keempat. Nah siapa yang mengisi kursi Bottas di Mercedes AMG Petronas Formula One Team? Yaitu the one and only Mr. Saturday, yaitu George Russell. Nah ini berita yang benar-benar dinantikan oleh seluruh penggemar F1 ya guys, karena akhirnya George Russell bisa merasakan berada di top tim, dan mungkin itu menjadi impian dia untuk bersaing secara sengit ya di ajang F1. Dan bagi gua George Russell, kepindahan George Russell dari Williams ke Mercedes itu cukup layak guys. George Russell bagi gua cukup layak banget berada di Mercedes. Mengapa demikian? Karena dari awal dia berkarir di single seater, George Russell itu bisa dikatakan sangat berbakat dan sangat performanya sangat luar biasa guys. Dia memenangkan GP3 hanya di satu musim saja. Dia memenangkan F2 hanya di satu musim saja. Dan yang paling penting, dia bisa bersama dengan Williams bisa membawa Williams semakin berkembang dan semakin bertumbuh secara signifikan. Ya contoh, musim 2021 George Russell bisa membawa poin untuk Williams. Bahkan George Russell bisa memberikan podium untuk Williams setelah sekian lama. Jadi bagi gue George Russell sangat layak untuk berada di Mercedes bersama dengan Lewis Hamilton. Jadi ada kedua driver British di Mercedes, dan tentunya George Russell pun akan belajar banyak dari Hamilton. Tentu Hamilton akan lebih berpengalaman daripada George Russell. George Russell pun akan lebih banyak belajar dari Hamilton. Dan bagi gua kehadiran George Russell ke Mercedes ini, dia akan menjadi future world champion sih menurut gua. Karena dari dia udah ada performanya oke, ditambah mobil Mercedes semoga aja tahun depan makin kencang. Jadi ya itu dua paket yang sangat bagus guys. Jadi menurut gua George Russell sangat layak berada di Mercedes. Nah tentunya
pertanyaan selanjutnya yang menarik itu adalah siapa yang mengisi kursinya George Russell di Williams. Nah ini semakin antara poin per poin ini semakin ada hubungannya guys. George Russell pindah ke Mercedes, kursi Williams kosong. Nah siapa yang mengisi kursi Williams? Nah setelah pada saat video ini dibuat, sebelumnya itu kurang lebih 1 jam yang lalu, Williams Racing memberikan announcement bahwa yang akan menggantikan George Russell di Williams adalah Alexander Albon, atau mungkin nickname-nya adalah Albono. Nah, bagi gue kehadiran Albon ini ke Williams itu bagus, karena ya Albon itu bagi gue terbukti performanya. Waktu di musim 2020 waktu bersama Red Bull dia mengantongi 2 podium. Bagi gue itu cukup bagus ya, meskipun Horner dan Helmut Marko masih mengatakan itu kurang maksimal. Namun bagi gue cukup bagus. Terus di musim 2021 di luar balapan F1 di DTM dia berhasil meraih podium. Bahkan tau gue dia pernah menang juga ya di perlombaan DTM, tapi gue lupa di round berapa. Dan Alex Albon ini juga berperan besar selama dia menjadi tes dan reserve driver di Red Bull. Dia berperannya itu karena apa? Lewat simulator dia memberikan yang terbaik sehingga membantu Red Bull berada di top 2 Constructor Championship. Jadi bagi gue cocok banget Albon. Ya meskipun sepertinya Albon akan putus kontrak ya dengan Red Bull Academy, karena kata Toto Wolff itu syarat untuk masuk dalam Williams itu dia harus melepaskan segala kontrak dengan Red Bull. Jadi sepertinya dengan bergabungnya Alex Albon ke Williams, dia akan melepas segala kerjasama dan kontraknya dengan Red Bull. Namun gak apa-apa guys, karena Williams bagi gua meskipun dia andai kata putus kontrak dengan Red Bull, bagi gua dia berada di tim yang cocok. Karena apa? Williams sekarang bukan Williams yang dulu. Williams sekarang tuh benar-benar Williams yang baik, performanya sudah luar biasa, peningkatan progresnya juga luar biasa. Jadi bagi gue Alex Albon nantinya bersama dengan Nicolas Latifi, kedua driver ini akan bersama-sama tentu akan berperan besar dalam pengembangan Williams di musim selanjutnya. Nah, kurang lebih line up musim F1 ini sudah lengkap. Namun ternyata ada satu seat lagi yang kosong, yaitu second seat di Alfa Romeo. Mungkin tadi gue belum singgung ya second seatnya ya. Jadi di Alfa Romeo itu yang di-announce baru Valtteri Bottas. Alfa Romeo belum menentukan siapa partnernya di musim selanjutnya. Nah ini analisis gue ya, dan pandangan gue ya. Menurut gua second driver yang bagi gua pantas mengisi di Alfa Romeo itu adalah Nick De Vries. Kenapa demikian? Bagi gua Nick De Vries itu merupakan driver yang cukup bertalenta dan performanya bagus. Dan dia sampai saat ini satu-satunya pemenang F2 yang belum mendapatkan kursi F1. Bayangin guys, Nick De Vries pembalap handal namun sayangnya belum dapat kursi F1. Jadi bagi gua Nick De Vries cocok banget guys berada mengisi second seat di Alfa Romeo. Apalagi dia punya bekal yang paling penting adalah dia adalah Formula E World Champion. Dan bagi gua cukup like sih Nick De Vries berada di Alfa Romeo, karena pengalamannya oke, performanya juga oke. Terbukti banget di Formula E dia sangat progresnya sangat signifikan, bahkan dia jadi World Champion di Formula E. Ya meskipun ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan, Antonio Giovinazzi bagi gua dia bagus tapi kurang maksimal dalam menjalankan sebagai driver gitu loh. Bisa Antonio Giovinazzi mempertahankan seat, tapi dia butuh bukti kepada Alfa Romeo bahwa dia bisa gitu loh. Selain Antonio Giovinazzi itu bagi gua Guan Yu Zhou juga bisa. Guan Yu Zhou itu
bagi gue driver yang muda yang cukup oke. Di F2 dia oke. Sekarang dia kayaknya berada di P1 di Championship di F2 untuk sementara ini. Bisa Guan Yu Zhou, lalu Callum Ilott juga bisa. Dia memang masih banyak opsi, tapi kalau gue disuruh memilih, gue lebih pilih Nick De Vries karena Nick De Vries lebih kelihatan, sudah kelihatan lah performa dan pengalamannya udah oke. Ya, jadi itu aja pembahasan driver market. Overall sih memang driver market sudah oke semua, hampir 3/4 sudah oke, sudah fix siapa saja pembalap yang akan bertanding di musim selanjutnya. Mungkin yang kurang tuh kursi kedua di Alfa Romeo sampai saat ini belum di announce. Ya gue berharap Nick De Vries sih, tapi ya mungkin teman-teman punya pendapat lain kah? Jadi teman-teman kalau punya pendapat lain tulis saja di kolom komentar sekaligus alasannya kenapa. Dan teman-teman kalau ingin menambahkan atau ingin bertanya lebih dalam mengenai driver market bisa bertanya lewat kolom komentar di YouTube. Mungkin itu aja video dari gua mengenai driver market. Tentunya musim 2022 akan jadi musim yang seru, ditambah regulasinya baru. Jadi ya kita nantikan aja guys. Oke, itu aja video dari gua. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gua karena like, comment, subscribe dari kalian sangat membantu gua dalam mengembangkan video gua selanjutnya. And I see you in the next video and goodbye, Famos.